大家，早上好，早上好，老师。早上好。今天星期一ya, 你们要加油. Hari Senin harus semangat, biar hari-hari berikutnya tambah semangat. 呀，我们今天要学习什么呢？老师发了一个视频给大家，老师kirimkan satu video，视频里面讲什么故事呢？ Arti cerita yang lagi kita pelajari. 成语故事。对，我们要学习成语故事的意思ya. Hari ini kita akan belajar arti dari 成语故事。有两个成语故事，第一个是什么呀？题目是什么？题目就是胸有成竹。胸有成竹。第二个故事是什么？掩耳盗铃。对，很好，谢谢。掩耳盗铃，还有胸有成竹。那opsi老师先复习一下呀。老师akan，复习之前，老师要请问大家，可以一两个学生告诉老师，第一个故事是讲什么呢？意思是什么呀？Boleh kasih tahu opsi老师nggak perwakilan dari teman-teman, anak-anak. Kira-kira untuk cerita pertama, Xiong Yo Chengju itu ceritanya tentang apa sih gitu? Bisa? Siapa yang mau? 胸有成竹。Ya, waktu dan tempat dipersilahkan, oke. Oke, Indonesia MC-nya. Xiong Yo Chengju, boleh tunjuk tangan? Wo Lao Shi, wo, ayo. 我了。Ya, oke, Lucia. Oke. Xiong有成竹 ceritanya. Ada seorang pelukis terkenal namanya Wen Yuke. Dia sangat suka melukis bambu. Dia di depan kamarnya ditanam banyak sekali bambu. Dari musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dari pagi sampai malam. Tidak peduli walaupun itu cerah ataupun hujan, dia tetap memperhatikan bambunya itu secara detail. Dia tidak peduli dengan musim, waktu, dan cuaca. Dia pengen lihat ada perubahan nggak sih sama bambunya itu. Dia menggambar bambu tuh sama seperti bambu yang asli. Jadi saat itu ada penulis yang menuliskan sebuah puisi. 与可画主的是胸中有成竹. Artinya Wen Yuke itu dia melukis bambu, di dalam dadanya sudah ada bambunya itu. Jadi orang-orang memberikan kayak pekerjaan gitu untuk si Wen Yuke itu. Terus ada teman dari luar negeri mengartikan kalau Xiong Yo Chengzu itu artinya bambu yang ada di dalam perut sangat konyol. 好的，谢谢 Lucia， 非常好的。Lucia 讲的非常好呀，jelasinnya benar-benar urut bagus dan跟opsi老师的意思是差不多一样，hampir mirip dengan punya opsi 老师呀。jadi OK， 谢谢 Lucia。好的，opsi 老师，请问一下第二个故事的意思是什么样的呢？ Yang kedua ceritanya, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Enggak ada. Yen Ling, ya, tentang lonceng, tentang pencuri. Ayo. Aku loh, Sir. Oke, Cleon. Kan ada pencurinya lihat di depan rumah orang kayak ada lonceng yang bagus banget. Itu kan kalau loncengnya diambil bisa bunyi dan orang-orang bisa ngerti bisa tahu kalau ada yang nyuri lonceng. Nah, terus dia punya ide, dia nutupin kupingnya sendiri supaya nggak kedengeran. Nah, akhirnya dia ambil sambil nutup kuping. Terus orang-orang kan dengar karena bukan cuma dia doang ditutup kupingnya, orang-orang nggak ditutup. Terus orang bilang, kamu ngapain nyuri loncengku? Terus dia bilang, aku udah tutup kupingku. Nah, terus warganya bilang,
Nah kan yang ditutup cuman kupingmu, bukan kupingku. Udah lo segitu doang. 好的，谢谢 Cleon， 讲的非常好的 ，Cleon 很棒ya。我们看看吧ya, kita lihat sama-sama yuk, apakah Lucia sama Cleon barusan nyeritain ceritanya itu 差不多一样的, sama nggak ya sama ceritanya ya? Karena Opsi Lause sudah kirimkan videonya, silakan dilihat. Sekarang di sini Lause mau review sedikit ya. Jadi cuma ngingetin kalian. Nah, ceritanya seperti ini. Ya, sedikit dari Opsi Lause. 可以看到吗？可以。可以了ya. 第一个故事是胸有成竹. Cerita yang pertama adalah 胸有成竹. Pada zaman dahulu, ya, ada seorang pelukis bernama Wen Yuke. Dia itu sangat senang melukis pohon bambu. Nah, sehingga di depan dan di belakang rumahnya itu tertanam banyak pohon bambu. Banyak sekali pohon bambu-bambu. Dari musim semi, musim panas, sampai musim gugur, musim dingin, dari pagi ke malam, cuacanya cerah, hujan, dia itu tidak pernah berhenti untuk meneliti keadaan bambu-bambunya. Jadi dia nggak peduli panas, hujan, dia tetap punya tekad buat neliti pohon-pohon bambunya itu ya. Kemudian meskipun di musim yang berbeda, waktu yang berbeda, cuaca juga berbeda, ya, tidak sama ya. Bagaimanapun keadaan pohon bambunya, apapun perubahannya, apakah ada perubahan, dia itu tetap mampu menelitinya dengan sangat detail. Ya, dari kecil besar, dia tuh nggak pernah terlewatkan. Jadi benar-benar secara detail satu persatu sedikit demi sedikit dia tuh neliti pohon bambunya. Wah, keren ya, luar biasa ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu mampu melukis pohon bambu sama persis dengan aslinya. Ya, karena dia memperhatikan pohon bambu gak cuma sekali dua kali, tapi terus-menerus. Jadinya dia bisa melukis pohon bambu sama atau persis banget dengan aslinya. Nah, pada saat itu ada penulis yang sangat mengagumi kemampuan Wen Yuke itu dalam melukis pohon bambu. Akhirnya dia menulis ya puisi ya. Di dalam puisinya itu ceritanya tentang sebuah pujian untuk Wen Yuke ini. Ya, di dalam puisinya itu ada sebuah kalimat, 鱼可画竹时，胸中有成竹. Jadi ketika Yuke melukis pohon bambu, di dadanya dia itu sudah ada pohon bambunya. Apa sih Lause yang dimaksud di dadanya kok ada pohon bambunya? Maksudnya dia itu meneliti, mengamati pohon bambunya itu dengan hatinya, dengan sepenuh hati. Sehingga pohon bambu yang dia teliti selama ini secara detailnya sudah masuk ke dadanya, sudah masuk ke otaknya, ke pikirannya. Jadi ketika melukiskannya benar-benar mirip seperti aslinya, gitu loh. Ya. Kemudian, nah di sini dikatakan di dadanya sudah ada bentuk pohon bambu yang lengkap, ya, wancang ya, benar-benar lengkap, benar-benar komplit, benar-benar sempurna. Jadi dia pun saat melukis, oh ya aku tahu, oh itu seperti ini, oh ya seperti ini, dia tahu betul-betul, gitu. Kemudian, mulai ke depannya, orang-orang melakukan segala urusan itu harus ada pemikiran atau ide di dalam hatinya, atau harus memiliki pemahaman yang baik. Ya, seperti Xiong Yo Cheng Chu. Jadi seperti apa Opsi Lause? Misalnya kita akan melakukan sesuatu, ya kan? Jadi kita harus benar-benar memikirkannya baik-baik. Oh, aku mau belajar bahasa Mandarin, misalnya. Aku kepengen bisa ngomong kayak orang China asli, cas cis cus gitu ya. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Belajar kan? Belajarnya cukup nggak sekali dua kali? Enggak kan? Berarti yang harus kalian lakukan berusaha terus-menerus bertahan buat belajar. Pagi, siang, sore, malam.
Nonton TV, nontonnya siaran Mandarin, filmnya Mandarin, bukunya nulisnya Hanzi, lihat kamus-kamus, belajar baca di Keben, belajar baca Kewen, terus aja. Percayalah, nanti juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus bekerja keras, berjuang buat ngedapatin sesuatu itu sesuai dengan keinginan kalian. Gitu. Ya. Terus kemudian, dan yang lagi lucunya ini, ada teman dari luar negeri mengganti arti dari di dada ada pohon bambu itu menjadi di perut ada pohon bambunya. Maksudnya itu sama ya, intinya di dalam tubuhnya, di dalam darahnya sudah benar-benar mengalir ingatan tentang pohon bambu itu. Sehingga ibaratnya Wen Ike ini pelukisnya ngelukis sambil merem aja dia tahu bentuk pohon bambu itu seperti apa. Karena dia tidak pernah berhenti buat neliti pohon bambu itu kapanpun juga, keadaan apapun juga dia terus. Nah, itu usaha yang luar biasa yang patut kita contoh anak-anak. Jadi kalau kalian mau mendapatkan sesuatu harus berusaha. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa ada usaha, gitu. Ya, kalaupun kita dapatkan tidak akan bertahan lama. Contohnya ilmu ya, bahasa Mandarin. Misalnya aku udah pernah belajar bahasa Mandarin dengan opsi Laosa waktu di SD. Tapi setelah SMP aku nggak pernah belajar lagi. Pernah kalian bisa belajar Mandarin, pernah kalian bisa ngomong Mandarin, tapi ketika SMP karena nggak pernah belajar, maka kalian bisa lupa. Gitu. Ya, jadi ketika akan mendapatkan sesuatu harus terus-menerus mau belajar, bekerja keras, berjuang, biar hasilnya juga maksimal. Oke? Jika tiga kursi, opsi langsung buku SMP ada yang 9 enggak? Yang sama kayak SD? Ada apa ya itu ya? Kenapa? Ini itu kalau SMP kan kalau pakai buku kan beda sama buku di SD. Kenapa Beda. bisa beda ya? Beda ya. Kenapa? Nanti bukunya sendiri-sendiri. Tidak sama dengan SD, ya. Karena SMP punya ketentuan sendiri, jadi nanti beda ya, Niko. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yen Taoling. Jadi ceritanya begini ya, Nana. Dahulu ada seorang ya yang melihat sebuah lonceng yang bagus ya tergantung di sebuah pintu rumah. Dia pengen banget nyuri nih. Aduh, bagus banget nih loncengnya. Aku pengen nyuri lonceng itu. Tapi dia berpikir, bagaimana bisa ya ngambil loncengnya sampai di tanganku? Nah, akhirnya dia mikir lagi, duh, kalau tangan kita menyentuh lonceng, loncengnya pasti akan berbunyi. Dengan begitu, orang lain pasti bisa melihat aku nih. Aku bisa ketahuan lagi nyuri. Nah, akhirnya dia berpikir, kalau menutup telinga, pasti tidak akan terdengar. Nah, akhirnya dia menutup telinganya dan mencuri lonceng tersebut. Hasilnya apa? Baru saja dia menyentuh lonceng tersebut sedikit, loncengnya langsung berbunyi kan? Nah, dia langsung cepat tertangkap kan karena orang-orang dengar kalau ada lonceng bunyi. Nah, peribahasa ini memiliki arti apa? Orang bodoh menipu dirinya sendiri. Kenapa bisa disebut seperti itu opsi Lausa? Karena satu. Ya, dia tidak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Betul, dia itu nggak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Yang satu udah mau nyuri, salah ya, nyuri pun salah, dosa ya. Yang kedua, dia mikirnya itu nggak dipikir dan dia tahu kalau misalnya telinga itu ditutup ya harusnya tahu telinganya dia aja yang nggak bisa dengar, orang lain pasti dengar ya. Jadi orang bodoh itu mampu menipu dirinya sendiri kalau tidak hati-hati. Ya, kayak misalnya kita ulangan bahasa Mandarin ya. Terus kemudian
kita pengen nyontek nih, aku nyontek gitu kan, karena aku nggak bisa nih. Tapi nyonteknya dengan cara yang salah ya, maksudnya gini, nyontek pun sudah salah. Kemudian caranya pun tambah salah lagi. Misalnya kamu nulis contekannya di apa namanya tangan gitu ya. Terus tiba-tiba opsi Lause tanya, ada pertanyaan, ada Lause tunjuk tangan begini. Ya opsi Lause jelas ketahuan lah ya kalau kalian tuh bikin contekan di tangan gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu harus berpikir 2 kali. Jangan melakukan kebodohan yang 2 kali juga gitu ya. Ini mencuri jelas salah, menyontek jelas salah juga tidak boleh. Ya, jangan tambah salah lagi dengan cara yang kalian buat itu tidak dipikir gitu loh. Kalau misalnya gini, kalian kan sudah besar ya, sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Misalnya, oh aku punya temen nih namanya Lucia. Lucia itu baik sama aku. Ya, misalnya kita juga kalau misalnya memperlakukan teman ya, misalnya Kak Lucia ini juga harus dipikir 2 kali, kira-kira tuh aku ngomong kayak gini menyinggung perasaan Lucia enggak sih? Atau misalnya aku punya 2 teman, Lucia dan Tata, ya. Aku ngomong ke Lucia, besok apa namanya datang ya ke ulang tahunku, gitu. Tapi Tata nggak diundang loh, misalnya. Ke Tata bilangnya, besok datang ya ke ulang tahunku, tapi Lucia nggak diundang loh. Ternyata saat ulang tahunnya tiba, Tata sama Lucia sama-sama datang. Kan dia kelihatan orang bodoh ya, karena dia menipu dirinya sendiri dan teman-temannya gitu loh, nggak pinter. Gitu. Paham ya? Jadi ketika akan melakukan sesuatu harus dipikirkan 2 kali dengan baik. Jadi tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Oke? 好的，练习这看，opsi 老师有4个练习，老师 punya 4练习，你们做完了吗？做完了。做完了，opsi 老师想看看ya. Kita lihat, 老师 akan share screen, kita bahas sama-sama. Yuk. 第一个练习是什么呀？第一个练习是写一写。写一写。对，写一写，这个很简单，在35页第一题 halaman 35，然后这个写完了的话呢，你们继续做。Ya, 读课文填空. Nah, ini adalah melengkapi ya ceritanya. Melengkapi kalimat-kalimat yang kata-katanya kosong. Oke, yuk. Opsi 老师想听一下第1号 nomor 1, 谁要来说? Siapa yang mau nomor 1? Cek? Shushu, oke. Yuk. Itu 从春天呢？对，从春夏。从春夏到秋冬，从早晨到晚上，不论晴天还是雨天，他总是仔细的观察那些竹子的生长情况。好，对，生长情况呀，从春夏到秋冬，从早晨到晚上，无论晴天还是雨天，他总是仔细的观察那些竹子的生长情况。对，谢谢修。第2号 nomor 2， 谁要来？瑞娜。瑞娜。在不同的体列，不同的老师？季节，不同的时间，不同的气候下，竹子是什么样子？
有什么变化？他观察得很仔细，对，很好。在不同的季节、不同的时间、不同的气候下，竹子是什么样子，有什么变化，他都观察得很仔细。谢谢 Vena. Di 3, di 4, nomor 3, 4. Ini karena nomor 3 cuma 1. Digabung 3, 4, 谁要来？美霞刚才也要说吗？Yuk, Nesya. Oh, aku. Iya, tadi Nesya kan sudah tunjuk yang sebelumnya. Oh, maaf nggak dengar. Ya, oke, 没关系. Yuk, 有个 Bentar. Mana sih jawabanku ya Allah? 有个文学家非常被访呀，佩服佩服文学刻画文与可文与可出者的才能，才能。对。然后第4号，人们把错以前呀，对，生情心中找已有了注意呀，或主有了itu apa lah Usha? 把握，terus terus 胸有成竹，胸有什么？胸有成竹。胸有成竹。好的，谢谢Nesya. Belum terlalu lancar masih. 没关系，我不高兴的。主意是怎么样写的呢？Opsi老师这个没有3点水ya前面ya, tidak ada titik 3-nya ya, 主意。Bentar, Opsi老师 stop share sebentar ya. Oke, 好了，我们继续。Ini sudah. 主意 ini gini nulisnya. 主意。Kenapa tidak jadi Mandarin ya? Kenapa bisa terjadi ini? Sebentar. Oh, ini masih Inggris. Oke, kita lihat. 主意。有了主意。Nah, yang ini. Ya. Terus 或者有了把握，比作胸有成竹。好，可以了吧？第1号到第4号已经写完了吗？ Tunggu, Miss. Tunggu Bukan Miss, Lausya. Lausya. Maaf. Suka ketukar sih. Udah Lausya. 好的。 Aku belum. Tunggu. Screenshot ya. Ya, Opsila sudah kasih kunci jawaban juga di Classroom, nanti bisa dicek ya. 好。Ya, sudah了。 OK， 我们继续呀，我们继续。哦，第10号，第1题谁要来？Nomor 1。Aku. Lucia lagi, oke yuk. 从前有一个人看见人家大门上挂着一个铃，
很想去偷它。对，从前有一个人看见人家的大门上挂着一个铃，铃nya, aduh, opsi laos jaga ini. Itu kok dari jawabannya? Iya, ini nggak ke animate-nya nggak masuk tadi. Opsi laos kan isya ling, 怎么样写的呢？因为很多零ya, karena banyak sekali ling, jadinya 有的时候写错了呀，没关系。呀，可以了，谢谢露西亚。不用谢老师。去偷它 ，OK。第二号 nomor 2，哟，ini udah ada dibantu satu。老师想听一下那个谁，Rafael。老师ini halaman berapa ya, Los? 36。Rafael 可以吗？第2号。那个人想手一碰到铃，他就会响，那我就会被人发现。如果把耳朵捂起来，那就听不见了。很好，谢谢。那个人想手一碰到铃，他就会响，那我就会被人发现。如果把耳朵捂起来，那就听不见了。第3号 nomor 3。第3号，Faizi 可以吗？ Bisa loh, tapi nggak tahu bacanya. 他刚伸手，coba。他刚伸手碰到那个铃， terus 铃就响起来。就响了起来。他很快就被抓住了。抓住了，好，谢谢。第4号，大大可以吗？Bill 可以吗？Eugene 可以吗？这个成语这个成语说的是愚蠢 terus apa itu artinya apa? 愚蠢的人自己语境已经写完了没有？Belum, Los, tadi laptopnya mati, Los. OK， Lucia 可以帮忙？ 哦，有的老师。愚蠢的人自己欺骗自己。谢谢。愚蠢的人自己欺骗自己。Ya, orang bodoh membohongi diri sendiri itu. Oke, 好。现在是连线呀，连一连，可以帮老师一下吗？Bantu opsi laos buat tarik garisnya. Yang pertama Reina, yang kedua Oli, yang ketiga Shakira, yang keempat If. Yuk, ditarik garisnya. Nomor 1, Jesi pasangannya yang mana? Reina, Oli, Shakira, silakan di note, bisa nggak? Tarik garisnya. Atau ada yang bisa bantu yang lain? Yang lain boleh bantu. Kalau misalnya mungkin pakai Bukannya nggak bisa annotate ya? Masih dimatiin. Oke.
Oh iya? Udah? Oh ya udah. Oke. Nah sekarang sudah. Duh, kok hilang? Aku hilang. Kok hilang? Terus? 非常十分 OK， 谢谢。好啦，好啦，好啦，好啦，谢谢大家。第一个，yang pertama， 仔细，仔细观察。第二个呢，非常佩服。对，非常佩服。然后第三号呢，十分itu artinya sangat ya. 愚蠢itu bodoh, sangat bodoh. 然后呢，第四，努力学习。对，努力学习。好，jawabannya ini. 仔细观察, memeriksa dengan teliti. 非常佩服, sangat bangga, ya, sangat kagum, sangat kagum. 然后呢，十分愚蠢, sangat bodoh. 然后努力学习, rajin belajar. 好，可以了吗？bisa ya？可以了，好的，谢谢。那我们就到这里ya. Sudah dibahas semuanya. Ya, Wentima, ada pertanyaan? Tidak ada, Lausa. Tidak ada. 可以了 ya, sudah paham semuanya. Nanti kalau ada yang salah, dilihat dulu classroom-nya. Opsi langsung mau SS dulu boleh? Yuk. Yang pertama, dibuka kameranya, slide pertama. Arsen. Tunggu, slide kedua belum. Jangan bernapas dulu. Loh, jangan bernapas dulu. Tunggu ya. Oke. Slide kedua. Siap-siap. Arsen. Oke, jangan bernapas, ditutup hidungnya. Halo, Taja, 谢谢你们。再见。老师，就boleh bernapas? Ya, boleh. Bye-bye. Halo, Miss. Ya, Opsilosio, sudah selesai kelasnya? Sudah, saya stay di sini. Saya udah selesai, Miss. Mau close dulu. Oke, boleh. Bye.